Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM F1G1 19015. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ringkasan dari yang saya ambil itu adalah week 2, week 3, dan week 4. Baik, langsung saja. Yang pertama, week 2, Embedded System adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk tujuan tertentu demi meningkatkan fungsi suatu mesin. Sesuai artinya, embedded yang berarti mencocokkan. Maka bagian yang dicocokkan meliputi peranti keras dan bagian mekanis lain. Hal ini berlawanan dengan sistem umum seperti yang kita kenal, yaitu personal computer atau PC yang bisa menjalankan banyak perintah sekaligus tergantung pada pemrogramannya. Embedded system adalah sistem dengan ciri-ciri yang pertama, mempunyai computing power, atau dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Jadi kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan AC dan menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Yang ketiga, memiliki tugas yang spesifik. Beda dengan PC atau server yang relatif lebih multipurpose. Adapun karakteristik dari embedded system, yang pertama, menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, application spesifik. Bahkan sebagian bekerja dengan real time, baik hardware maupun software yang dirancang khusus untuk aplikasi spesifik. Software yang dipergunakan untuk embedded system bisa disebut dengan firmware dan disimpan di dalam ROM atau flash memory. Yang kedua adalah firmware tersebut bekerja dengan sumber daya yang sangat terbatas tanpa monitor, keyboard, dan memori yang besar. Yang ketiga atau yang terakhir, interaksi dengan dunia fisik. Selanjutnya adalah week 3. Perangkat keras atau hardware merupakan suatu komponen yang bersifat fisik. Komponen ini merupakan suatu komponen yang dapat dilihat dan disentuh. Beberapa macam perangkat keras komputer diantaranya adalah CPU, monitor, mouse, keyboard, printer, speaker, dan scanner. Perangkat-perangkat tersebut mempunyai fungsi tertentu, misalnya sebagai alat input, alat proses, media penyimpanan data, ataupun alat output. Terdapat 3 jenis hardware atau perangkat keras berdasarkan fungsinya. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Input device adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berupa gambar, teks, video, dan audio. Beberapa contoh input device antara lain keyboard, mouse, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengelola atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Process device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Beberapa contoh process device adalah CPU, VGA, RAM, power supply, dan lain-lain. Berikutnya adalah perangkat keluaran atau input device. Adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa hardware untuk output device tersebut diantaranya monitor komputer, proyektor, printer, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih itu microcontroller? Microcontroller adalah perangkat komputer mini atau mikro yang dikemas dalam suatu chip tunggal atau IC atau integrated circuit dan mempunyai program operasi tertentu di dalamnya. Komponen pada microcontroller ini hampir mirip dengan sebuah perangkat komputer atau PC biasa. Selain memiliki Central Processing Unit atau CPU, microcontroller
Controller juga dilengkapi dengan komponen RAM, ROM, serta perangkat input dan output yang bisa kita program pada untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, penggunaan microcontroller ini umumnya diaplikasikan pada perangkat yang membutuhkan pengendali otomatis seperti pengontrol mesin mobil, perangkat medis di rumah sakit, dan juga peralatan elektronika lainnya. Perangkat microcontroller ini hanya akan berfungsi jika di dalamnya telah diisi dengan sebuah program perintah tertentu. Komponen microcontroller membentuk suatu kesatuan sistem. Struktur membentuk komponen microcontroller ini saling berkaitan untuk agar dapat menerima perintah program dari penggunanya. Adapun komponen-komponen dari microcontroller yang pertama adalah CPU, RAM dan ROM, port serial atau serial port, timer dan counter, port input atau output, special functioning block, interrupt control, analog to digital converter, dan digital to analog converter. Nah, sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi berfungsi ibarat perintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi dari sistem operasi yaitu sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Umumnya, sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen. Yang pertama itu manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen secondary storage, yang keempat manajemen sistem atau I/O, manajemen berkas, sistem proteksi jaringan, dan command interface system. Selanjutnya, week 4. Jaringan atau network adalah kumpulan perangkat jaringan atau network device dan perangkat komputer atau end device yang saling terhubung melalui perantara media transmisi untuk dapat melakukan sharing data dan sumber daya. Jaringan berdasarkan area terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama local area network atau LAN adalah jaringan sederhana dalam sebuah gedung, kantor, rumah, atau sekolah. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN adalah gabungan dari beberapa LAN dalam satu wilayah atau kota. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN adalah gabungan dari beberapa MAN atau gabungan semua jaringan antar pulau, negara, ataupun benua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang WAN atau Wide Area Network. Merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara dengan didefinisi jaringan komputer yang di dalam penggunaannya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Fungsi WAN adalah yang pertama dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi, mengintegrasikan penggabungan jaringan LAN dan MAN menjadi satu, dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang keempat, dapat mencegah terjadi miskomunikasi, dapat menghemat biaya operasional dan mendukung
operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari jaringan WAN? Yaitu yang pertama, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, WAN memiliki cakupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data ataupun frame antar router atau switch dalam jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang terakhir, bekerja pada layer fisikal dan data link dari layer OSI. Selanjutnya, apa sih itu network layer? Network layer bertanggung jawab terhadap peroutingan pada sebuah internet network dan pengalamatan. Pengalamatan yang dilakukan yaitu pengalamatan logis atau logical address, yaitu IP address. Device utama pada layer ini adalah router. Pada sebuah router, ketika sebuah paket data diterima di sebuah interface router, alamat IP tujuan akan diperiksa. Jika paket tersebut tidak ditunjukkan untuk router, maka router akan mencari alamat tujuan jaringan pada tabel routing. Setelah sebuah interface untuk keluar dipilih, paket akan dikirim ke interface tersebut untuk di frame dan dikirim pada jaringan. Jika entry untuk jaringan tujuan tidak ditemukan pada tabel routing, router akan memusnahkan paket tersebut. Selanjutnya adalah TCP/IP. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan protokolnya dulu. Protokol ialah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diimplementasikan pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, maupun kombinasi keduanya. Protokol sangatlah diperlukan untuk standar teknis dalam sebuah jaringan, karena protokol berguna untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Nah, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Baik, sekiranya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.